Masalahnya ini main kasar, Bu. Kata ibu beratitude lah. Kata ibu beratitude, tapi ibu ngomongnya nggak beratitude, nggak kayak kepek lah. Dari video tadi, tanggapan Pak Bahrul bagaimana? Karena setelah video itu viral, Pak, itu respon netizen itu banyak, ada yang membela gurunya, ada yang membela muridnya gitu. Jadi ramai itu, jadi perbincangan di media sosial. Karena di Permendikbud nomor 64 tahun 2015 itu juga dijelaskan bahwa di sekolah itu emang kawasan tanpa rokok dan kepala sekolah boleh menegur kalau ada yang melanggar, baik dari siswa, guru maupun staf yang ada di tempat. Terus dikasih penegas bahwa tanpa ada kekerasan, kepala sekolah boleh membina tapi tidak boleh menggunakan kekerasan. Nah, terkait video yang Pak Bahrul lihat, itu bagaimana tanggapan Pak Bahrul tentang video tersebut? Ya, jadi setelah melihat tadi itu saya juga ikut prihatin ya. Jadi kenapa ini terjadi lagi di dunia pendidikan itu kan. Padahal kan aturan sudah ada. Ya kalau dari sisi siapa yang salah, siapa yang benar, itu memang kita harus adil melihatnya. Jadi ya memang yang jelas kan sudah ada aturan, siswa tidak boleh merokok. Ya. Kalau ada yang merokok, berarti dia sudah salah. Ya, berarti dia melanggar aturan itu. Ya. Kemudian tadi juga ada aturan juga, guru tidak boleh melakukan kekerasan. Ya, jadi sekarang tinggal bagaimana kita melihat kekerasannya itu sejauh mana. Itu kan perlu diperjelas. Ya. Tadi itu apakah menampar ini bagian kekerasan atau tidak, itu juga harus dibuktikan gitu kan ya, oleh pihak yang lebih paham mengenai masalah itu. Tapi yang pasti bahwa aturan itu sudah betul ya, siswa dimanapun selama dia masih di lingkungan pendidikan itu memang tidak boleh untuk melakukan hal yang tidak baik, yang termasuk merokok. Cuma tadi saya melihat orang tua itu mau menuntut, ya boleh aja, asalkan dengan catatan dia harus paham juga aturan itu ada, ya kalau dia hanya menuntut kepada sekolah, kepada kepala sekolah, sedangkan dia tidak mendidik anaknya, tidak memberitahu anaknya, itu juga masalah. Ya, karena kenapa? Ya saya sebagai orang tua kan juga harus tahu ya. Kita menyekolahkan anak itu kan karena kita nggak mampu mendidik anak sendiri kan, itu otomatis harus dibawa ke sekolah kan itu. Nah, kemudian kita mentang-mentang anak kita ditegur. Nah ini kan tadi yang penting apakah bentuk kekerasannya itu sudah dalam tanda kutip ya sudah melanggar hukum atau tidak, itu kan ya yang tahu kan yang berwenang. Tapi kalau orang tua mentang-mentang dia itu langsung menuntut sekolah, padahal dia sendiri tidak mampu mendidik anaknya di rumahnya, ya nggak usah nyekolahkan ke sekolah lah, supaya dididik di rumahnya aja dia gitu kan. Artinya apa? Aturan itu sudah ada. Ya, dia juga harus inilah. Salah satu kelemahan pendidikan di Indonesia itu gitu. Orang tua itu sepenuhnya menyerahkan pada sekolah. Mestinya pendidikan awal itu di dalam rumah. Pendidikan informal. Iya, pendidikan paling utama itu di keluarga. Sekolah itu hanya membantu. Ya. Kalau anak-anak sudah bagus di rumah pendidikannya, selesai itu. Di sekolah tinggal meneruskan. Iya, tinggal membantu, tinggal meningkatkan itu. Masalahnya kan sekarang enggak. Dia sendiri enggak mampu mendidik anaknya. Ya, kemudian menyerahkan ke sekolah, ada apa-apa sekolah disalahkan. Ini sudah enggak benar. Mestinya kita sebagai orang tua itu ya tadi, kita didik dulu anak kita dengan baik. Ya. Dan ini kan sekarang ini dunia pendidikan hancur gara-gara itu. Tidak ada tidak ada relevansi ya antara pendidikan keluarga dengan pendidikan sekolah. Mestinya itu tidak boleh dipisahkan. Ya, sebagai orang tua kan saya juga punya anak ya 3. Ya tugas saya dengan istri saya mendidik dulu anak saya. Ya dengan baik. Baru nanti karena kita tidak mampu mendidik selama 24 jam, ya kita serahkan ke sekolah.
Ya. Artinya apa? Kita orang tua juga harus sadar. Jangan mentang-mentang orang tua, kemudian gurunya ada kesalahan, kemudian kita nuntut hukum gitu kan. Ya kita harus tahu dimulai dari kita. Bahkan pas setelah ditampar itu Pak ya, itu banyak siswa yang melakukan pemogokan. Dari berita itu 630 siswa melakukan pemogokan setelah temannya itu ditampar. Lah itu gimana itu? Ya itu harus dicek. Itu ada yang memprovokasi atau kesadaran siswa. Kalau siswanya itu seperti itu semua, berarti memang bermasalah. Ya. Jadi kan kita harus ngecek dulu tujuan apa? Kepala sekolah tadi ya. Kepala sekolah menampar itu dan sejauh mana tamparan itu harus kita telaah dulu. Ya. Apakah tamparan itu kemudian membuat siswa itu kesakitan atau hanya sebatas teguran? Itu harus dipastikan dulu. Ya, kalau kepala sekolah itu ngasih teguran, ya terus ngapain yang lain ikut-ikutan mau masuk sekolah mau iya kan gitu kan. Itu juga makanya ini berarti kan apa? Kesalahan sistem pendidikan kita. Ya, jadi kita tidak boleh menyalahkan sekolah sepenuhnya itu. Ya, orang tua kita sebagai orang tua juga harus wajib mendidik juga. Ya, makanya saya tidak bisa menilai sejauh mana itu tergantung kembali pada fakta di lapangan. Ya, kalau fakta di lapangan, kalau tamparan sebagai teguran, ya kemudian kok yang lain ikut-ikutan, berarti ada yang memprovokasi macam-macam, itu kita nggak tahu ya, kita nggak bisa menilai. Tapi setidaknya yang bisa kita ambil dari video tadi itu, pendidikan itu tidak akan berhasil kalau hanya bergantung pada sekolah. Ya, orang tua itu punya kewajiban utama. Jadi pendidikan yang paling utama di keluarga. Kalau pendidikan anak di keluarga baik, saya jamin ya pasti anaknya baik di sekolah. Tapi kalau pendidikan di keluarganya itu ya anggaplah amburadul itu kan, ya otomatis di sekolah anak juga akan melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan itu. Jadi intinya memang di situ ya. Jadi pendidikan itu harus dua-duanya, ya orang tua, wali murid, sama sekolah. Ya mungkin kalau saya tidak menilai kasus tadi yang mana yang betul yang salah, itu ada pihak yang lebih paham lah ya. Tapi dalam hal ini ya harus dikembalikan pada filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan seperti apa? Ya, kalau pendidikan kemudian dunia pendidikan itu dipersoalkan, ya dunia pendidikan itu kemudian menjadi semacam semacam sekarang ini menjadi objek ya. Jadi pokoknya seakan-akan kita jadi guru itu kayak khawatir, menakutkan itu kan. Itu perlu lah, itu pihak berwenang lah ya. Yang nanti mengurus lebih lanjut. Iya, dilanjut. Siapa yang salah ya. Tapi secara filosofinya itu pendidikan itu tidak boleh hanya diserahkan kepada guru, sekolah. Ya, tapi kewajiban orang tua yang paling utama. Ya, kita nggak tahu tadi anak itu anak nakal atau anak enggak, kita nggak tahu ya. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Kalau namanya kan sudah ada aturan nggak boleh merokok, ya. Itu kan, otomatis kan orang tua harus tahu itu. Kalau nggak boleh merokok, dia merokok, berarti melanggar. Iya betul. Kan itu. Berarti ada masalah. Jangan-jangan itu anak ini biasa merokok di mana-mana itu kan. Tapi kan sudah ada aturan nggak boleh merokok di sekolah. Kan itu. Akhirnya kebiasaan di luar itu ke bawah di tempat sekolah. Ya, persoalan tingkat kekerasan seperti apa itu pihak berwenang lah. Tapi secara tadi itu masalah filosofi pendidikannya itu harus betul-betul sekarang ini orang tua tidak hanya menuntut, dia juga salah dia. Karena kenapa? Terbukti tidak mampu mendidik anaknya, ya. Kemudian yang disalahkan itu pihak sekolah. Nah ini juga ini tugas kita semua ya, tugas kita semua. Jadi pendidikan tidak boleh hanya diserahkan kepada sekolah. Ya, guru itu hanya bantu aja. Ya. Kenapa bantu? Karena orang tuanya nggak mampu. Kan itu. Ya makanya ini tugas. Ya juga
pemerintah juga harus turun tangan. Ya. Jangan sampai pendidikan di Indonesia ini menjadi sesuatu yang tadi itu orang tua tidak terlibat mendidik anaknya, kemudian diserahkan ke sekolah, ada masalah orang tuanya seperti tadi itu lapor. Ya sekarang ya tinggal bagaimana kebijakan pihak berwenang. Ya, tapi intinya di situ tadi, intinya itu pendidikan tidak boleh hanya diserahkan pada sekolah. Berarti bisa saya simpulkan bahwa pendidikan pertama itu dari rumah yang terpenuhi. Iya, Adapun sekolah itu hanya membantu. Untuk kalau dari rumahnya sudah baik, insya Allah di sekolahnya itu juga ikut. Oh iya, tambah bagus. Tambah bagus karena sekolah udah ada sistem kan. Iya. Jadi anak baik kalau di sekolah, kemudian apalagi sistem sekolahnya tersistem, yuk tambah bagus. Kan itu. Ya, kembali pada yang tadi itu aja. Baik. Ya. Untuk berikutnya mungkin ada pesan untuk teman-teman yang khususnya buat teman-teman yang masih di sekolah menengah dan juga kepada guru ketika ada di sekolahan itu menangani siswa yang seperti itu. Mungkin ada masukan bagaimana Ya, Pak Bahrul? untuk siswa ya, kalian kan sekarang sedang belajar. Gunakan waktu sebaik mungkin. Ya, kalian punya masa depan. Ya, bangsa ini bergantung pada generasi muda. Kalau kalian belajar dengan baik, insya Allah tidak akan muncul masalah-masalah seperti tadi itu. Ya, sekolah itu tempat untuk belajar. Ya, dan yang kedua, kalian harus sekarang menuntut juga kepada orang tua kalian. Kalau kalian di rumah tidak diperlakukan dengan didikan yang baik, itu tugas kalian. Ya, siswa-siswa ini meminta kepada ayah bundanya supaya juga memperhatikan pendidikan. Ya, untuk pendidik, ya kita sebagai pendidik, kita juga harus hati-hati. Kita juga harus bijaksana. Ya. Jadi kalau bisa memang semua itu ada sistem. Jadi tidak berlaku kalau dianggap semenang-menang ya, itu jangan sampai terjadi. Ya, semua itu kalau seandainya tadi itu kayak ada anak yang merokok, itu serahkan ke bagian BP. Ya. Jadi jangan gurunya langsung yang bertindak, nanti akan kena pasal. Kan di sekolah ada BP itu kan ya? Iya, ada BP, BK. Nah, itu ya. Kecuali kalau sudah dimasukkan BP, BK, anaknya ndak ya, ambil kebijakan. Tegas saja udah, anak-anak seperti itu dikeluarkan ndak masalah. Dikembalikan kepada orang tuanya supaya orang tuanya mendidik. Ya, tapi semuanya itu harus ada proses ya. Jadi kalau ada anak seperti itu ya tanggung jawab BK ya sekarang. Ya, bimbingan konseling. Makanya sekolah itu harus ada bagian itu, bimbingan konseling. Kalau ada anak yang masalah, ya diserahkan bagian bimbingan konseling. Saya kira itu pesan untuk kita semua. Kita inginlah ya anak-anak kita baik di sekolah, baik di rumah. Ya, kemudian guru juga tenang ajarnya sehingga dia bisa maksimal ya menyampaikan ilmunya kepada siswa. Ya, kalau ada siswa sudah dibimbing, kemudian dia sudah dibina tidak mau, ya lebih baik diserahkan pada orang tuanya. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Pak Bahrul. Ya, sama-sama.